Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 8 SMP San Kamil, kita lanjut materi selanjutnya yaitu tentang perkara Cirebon ya, tentang Cirebon. Silakan dibuka halaman 100. Di situ ada contoh Cirebon, judulnya Tanjakan Kaung, halaman 100 sampai 101. Silakan Anda baca ya. Anda baca. Nah, sekarang kita ngaguar tentang perkara Cirebon ya, tentang Cirebon. Nah, jadi Cerpon teh singkatan tina cerita pondok. Jadi Cerpon itu adalah singkatan dari cerita pendek ya. Nyaita karya sastra anu direka dina basa lancaran atau prosa kelawan ukurana pondok. Nah, jadi Cerpon yaitu karya sastra yang direka dalam bahasa lancaran atau prosa ya. Terus kalawan ukurannya pondok. Nah, terus ukuran itu pendek ya. Itu cerpon. Jadi karya sastra yang direka-reka dalam bahasa prosa ya. Terus ukurannya tuh biasanya pendek-pendek. Itu cerpon ya. Nah, ukuran pondok di dia biasanya dicirian ku jumlah kecapna. Jadi ukuran pendek di sini biasanya diciriin oleh jumlah katanya itu seukur atau cuman 5.000 sampai 7.000 karakter ya untuk kata. Nah, mau diketik di kertas ya, kalau diketik di kertas A4 jumlahnya itu antara 4 sampai 7 kaca atau halaman ya. Jadi jumlahnya itu sampai 4 sampai 7 halaman. Itu ukurannya karena pendeknya ya. Oke, kita lanjut. Nah, terus cerpon biasanya sok dimuat di majalah atau koran. Nah, jadi Anda bisa melihat di majalah atau koran ya. Biasanya cerpon itu dimuatnya di majalah atau koran. Jadi kalau Anda punya majalah itu pasti ada cerita pendek ya. Majalah Mangle, terus majalah makan dulu ada majalah Bobo tuh, itu ada cerita-cerita pendek tuh. Ya. Oke. Nah, umpama nilik isina, ya kalau melihat isinya, jalan cerita atau galuh cerpon mah ilahana sejalur. Nah, jadi kalau ngeliat isinya nih, jalan cerita atau galur cerita pendek ini atau cerpon ini biasanya nih sejalur dia, cerita sejalur. Ya, tara rea-rea, tur tara pajeruwet kawas nopal ya, nggak pernah. Jadi tara rea-rea ya tidak banyak-banyak atau tidak bebelit ya, tidak bebelit seperti nopal. Kalau nopal kan mencabang ya itu banyak ceritanya sorok mari. Jadi kalau cerpon mah jadi ceritanya sejalur aja dia ceritanya. Jadi nggak ngaran cabang. Nah, gitu deh latar atau settingnya ya. Begitu juga latar atau settingnya es itu digambarkan sedetik pisan ya. Hanya digambarkan sedikit aja ya. Jadi tarah pepanjangan ya nggak pernah panjang. Pon gitu deh palakuna tara loba ya. Gitu juga pelakunya itu nggak pernah banyak. Jadi latar atau settingnya itu digambarkan sedikit, terus nggak pernah panjang, dan pelakunya itu nggak pernah banyak. Jadi sedikit dia pelakunya. Ya. Coba nanti Anda carilah di majalah, majalah itu pasti ceritanya itu sedikit ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sejarah Cerpon ya. Jadi istilah Cerpon di sastra Sunda sarua artinya jeung short story. Nah, jadi istilah Cerpon ini dalam sastra Sunda itu sama artinya dengan cerita pendek dalam bahasa Inggris atau cerpen di sastra Indonesia. Jadi sama ya. Dalam bahasa Inggris short story, dalam bahasa Indonesia itu cerpen atau cerita pendek. Oke. Jadi mimiti sumebarna ini dinas sastra Sunda anu dimuat di majalah Parahyangan di tahun 1920. Nah, jadi pertama menyebarnya ini dalam sastra Sunda dimuat itu pertama kali di majalah Parahyangan ya di tahun 1920. Ya, jadi pertama menyebarnya itu di majalah Parahyangan di tahun 1920. Jadi masih masa kolonial Belanda dulu ya. Jadi pertama menyebarnya itu di majalah Parahyangan. Nah, baru di tahun 1930 medal buku kumpulan Carpon. Ya. Nah, di tahun 1930 ini barulah lahir atau medal kumpulan Cerpon ya, buku kumpulan Cerpon yang judulnya ini Dog Dog Pangrewong ya. Yang pertama judulnya itu adalah Dog Dog Pangrewong, karyanya GS. Oke ya. Jadi pertama menjabatnya 1920. Nah, di tahun 1930 muncullah atau lahirlah buku kumpulan Cerpon ya. Oke. Oke, kita lanjutnya ya. Di sini ada unsur-unsur Cerpon. Ya, unsur Cirebon yang pertama adalah tema, yaitu gagasan anu ditebekeun ku pengarang dina karyana. Nah, jadi temanya itu adalah gagasan yang disampaikan oleh pengarang dalam sastranya. Jadi artinya itu apa-apa yang disampaikan oleh pengarang kepada yang baca. Nah, itu temanya ya.
Nah, terus palaku. Nah, palaku ini nyaeta tokoh anu ngalalakon atau anu dilakonkeun dina cerita. Ya, jadi palaku ini adalah tokoh yang memerankan ya. Tokoh yang memerankan atau diperankan di dalam dalam cerita. Ya, itu ya. Nah, biasanya ini umumnya itu tokohnya itu manusia biasa ya. Beda dengan dongeng. Kalau dongeng itu kan topan itu kan tokohnya bisa makhluk goib, bisa jin, bisa makhluk astral ya. Tapi kalau cerpen itu adalah biasanya manusia biasa. Ya, jadi tokoh yang melakukan itu adalah yang dilakonkan dalam cerita. Ya, gitu ya. Nah, oke yang lanjutnya C yaitu latar atau setting. Nyaeta waktu jeung tempat lumangsungna kejadian dina cerita. Ya, oke. Latar atau setting itu yaitu waktu dan tempat berlangsungnya kejadian dalam cerita. Misalnya di kota, di desa, di sekolah ya. Oke. Lanjutnya yaitu tentang galur atau plot. Nah, nyaeta jalana cerita atau runtuyan kejadian dina cerita. Galur atau plot ini yaitu ya jalan cerita atau runtuyan kejadian dina cerita. Nah, galur atau plot ini itu aya nu merele ya, ada yang maju dalam cerpon ya. Itu ada yang maju, mundur. Nah, ada oke yang flashback di tengah-tengah ya. Itu alurnya atau plotnya ya. Jadi plotnya atau jalan ceritanya itu dalam cerpon itu bisa maju, bisa mundur ya, atau bisa flashback ya, orangnya di sini tapi dia membayangkan masa lalu. Nah, itu galurnya ya. Nah, yang terakhir dari unsur cerpon yaitu amanat. Amanat nyata perkara anu bisa dilenyapkan tina cerita kudu maca. Nah, jadi amanat adalah perkara atau sesuatu yang bisa yang diresapi oleh di dalam cerita kepada yang baca. Ya, ini manfaatnya biasanya untuk kehidupan ya. Jadi amanat itu kadang-kadang bisa seperti pesan dari pengarang yang kepada yang baca ya. Jadi pesan kepada yang baca. Oke, itulah tentang cerpon ya, sejarah cerpon dan unsur cerpon. Oke, cukup sekian ya materi singkat dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.